Dan saudara, untuk Pilgub Maluku Utara ada pasangan nomor urut 4 Sherly Juanda dan juga Sarbin Sehe yang unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Sherly Juanda yang berpasangan dengan Sarbin Sehe ini unggul atas 3 pasangan calon lain yang berada dalam kontestasi pemilihan gubernur Maluku Utara, saudara. Dari hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia, paslon nomor urut 4 ini mendapatkan suara terbanyak 50,37%. Ini dia saudara, kami tampilkan lebih lengkap bagaimana hasil hitung cepat dari Indikator Politik Indonesia pada Pilgub Maluku Utara. Pasangan calon nomor urut 4, Sherly Juanda dan juga Sarbin Sehe ini meraih 50,37%. Urutan kedua ada pasangan Hussein Alting Syah dan juga Asrul Rashid Ihsan dengan raihan 25,59%. Data yang terkumpul ini sudah 95,80% terhitung pada pukul 20:31 waktu Indonesia Barat. Namun saudara, untuk keputusan resmi, sekali lagi kami informasikan bahwa kita masih harus tetap menunggu hasil resmi dari KPU Provinsi Maluku Utara. Saudara, pencalonan Sherly Juanda sebagai calon gubernur Maluku Utara memiliki kisah yang pilu. Ia mencalonkan diri demi melanjutkan perjuangan mendiang suaminya, Benny Laos, yang sebelumnya menjadi calon gubernur Maluku Utara. Benny meninggal dunia dalam insiden kebakaran saat berkampanye. Duka menimpa Sherly Juanda. Sang suami yang juga calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal 12 Oktober 2024, kapal cepat yang ditumpanginya saat akan berkampanye di Desa Kawalo meledak di Pulau Talibu. Benny Laos dan 5 orang di rombongannya meninggal dunia. Sang istri, Sherly Juanda, yang turut berada di kapal, selamat meski terluka dan mendapat perawatan. Pasca kejadian, Puslapfor Mabes Polri bersama tim bidang Lapfor Polda Sulawesi Utara memeriksa belasan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Di tengah suasana duka pasca kepergian Benny Laos, Sherly Juanda sebagai istri dihadapkan pada keputusan penting. Dirinya ditunjuk menggantikan Benny Laos sebagai calon gubernur Maluku Utara. Karena ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Sherly Juanda. Ini tentang perjuangan ratusan ribu masyarakat anak Maluku Utara. Sherly diusung 8 partai koalisi, yakni Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Meski mengaku masih berduka, Sherly menyebut dirinya bertekad melanjutkan perjuangan suaminya untuk warga Maluku Utara. Perjuangan yang berbuah manis dikala hitung cepat Pilgub Maluku Utara pada 27 November 2024 menunjukkan Sherly Juanda unggul, meski masih harus menanti rekapitulasi dan pengumuman resmi KPU Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kita perbincangkan terkait dengan hasil hitung cepat pasangan Sherly Juanda dan juga Sarbin Sehe yang unggul di quick count ataupun hasil hitung cepat di Pilgub Maluku Utara 2024. Ini kita perbincangkan bersama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Burhan. Ya. Mas Burhan, ini posisi unggul Sherly kalau kita lihat dari hasil hitung cepat. Menurut Anda ini pengaruhnya ini berdasarkan sosok dari sang suami atau seperti apa? Ya, pertama memang tidak bisa dipisahkan dari figur suami.
Benny Laus adalah Bupati Morotai yang dipersepsi positif, dan beliau maju sebagai calon kepala daerah melawan dua bupati. Pertama adalah Muhammad Kasuba, yang kedua adalah Alion Mus. Nah, di antara tiga bupati yang maju dalam pilkada Provinsi Maluku Utara, itu persepsi positif ada di Benny Laus. Nah, ada lagi satu calon yaitu Pak Sultan Tidore Haltingsa, tapi tidak punya pengalaman sebagai figur kepala daerah. Nah, jadi figur Benny Laus tidak bisa dipisahkan dari Shirley Chowanda. Tetapi ada faktor yang membuat masyarakat simpati, terutama kita tahu Shirley kan juga menjadi korban dari meledaknya speedboat yang menewaskan suaminya. Dan Shirley seperti terpanggil untuk menunaikan impian suaminya dalam rangka memajukan Provinsi Maluku Utara. Dan bukan hanya menjual kesedihan, tapi dalam debat-debat calon gubernur, Shirley sangat telak unggulnya di mata responden Maluku Utara dalam survei-survei pasca debat. Ya. Dan itu saya kira tidak bisa dipisahkan dari pengalaman Shirley sebagai ketua HKTI setempat, kemudian aktif di PKK, dan jangan lupa dia lulusan dari dua universitas di Eropa. Jadi dia tidak hanya punya kemampuan sebagai ibu, bukan hanya seorang ibu rumah tangga, istri dari Benny Laus, tetapi personal quality-nya, kemudian kemampuan debatnya, itu cukup mampu meyakinkan masyarakat Maluku Utara ya, Sir. Jadi bayangkan dia terpilih dengan menyandang triple minority di Maluku Utara. Dia seorang Kristen di provinsi yang 75% Muslim. Yang kedua, dia keturunan Tionghoa, dan terakhir dia seorang perempuan. Jadi ini yang sebenarnya ingin saya, Mas Burhan, ini yang sebenarnya ingin saya elaborasi lagi terkait bagaimana background dari Shirley Chowanda, kemudian apakah hanya sosok dari sang suami Benny Laus yang berpengaruh atau ada kerja partai politik juga di sini, Mas Burhan. Kita perbincangkan ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.